high network regulation. Dalam beberapa tahun terakhir, satu hal menjadi semakin jelas. Dunia kripto tidak lagi berdiri di wilayah bebas hukum. Uni Eropa sudah melahirkan MiCA, kerangka regulasi kripto yang secara eksplisit mengatur penerbit aset kripto dan penyedia layanannya. Di sisi lain, FATF memperketat standar anti pencucian uang dan pendanaan terorisme untuk aset digital melalui panduan resmi dan travel rule yang menuntut transparansi identitas dan arus transaksi lintas negara. Di tengah perubahan besar ini, ada satu proyek yang terus tumbuh dengan model yang sangat berbeda, P-Network. Aset yang diklaim gratis ditambang lewat ponsel, dengan puluhan juta pengguna terdaftar menurut pernyataan resminya, beroperasi dengan narasi inklusi keuangan dan Web 3 untuk semua. Namun satu pertanyaan mendasar belum pernah benar-benar dijawab secara tuntas. Di mata regulator, model seperti ini berada di posisi apa? Apakah ini sekadar inovasi distribusi aset digital, atau justru berpotensi dipandang sebagai bentuk penawaran aset berisiko tanpa kejelasan status hukum? Bagaimana MiCA dan standar global seperti FATF memandang proyek yang mengumpulkan massa dalam skala besar sebelum ada kejelasan regulasi dan infrastruktur kepatuhan yang matang? Dalam video ini, kita akan mengupas sisi yang jarang disentuh, tekanan regulasi yang perlahan mengelilingi P-Network, celah-celah yang bisa menjadi ancaman, sekaligus peluang yang bisa dimanfaatkan jika mereka benar-benar serius dengan kepatuhan. Bukan dari rumor, bukan dari hype komunitas, tetapi dari dokumen resmi regulator dan pernyataan publik P sendiri. Jika Anda seorang pionir, atau sekadar pengamat yang ingin tahu apakah semua ini akan berujung pada masa depan yang sah atau kebuntuan regulasi, Anda sedang menonton video yang tepat. Masalah yang terabaikan. Alasan utama regulator peduli dengan model free crypto sebenarnya sangat sederhana. Tidak ada yang benar-benar gratis ketika sudah menyentuh uang, nilai, dan harapan keuntungan. Dalam logika regulasi modern, begitu sebuah token punya nilai ekonomi, diperdagangkan, dan dikaitkan dengan janji atau ekspektasi keuntungan di masa depan, maka ia mulai bergerak masuk ke wilayah yang diawasi ketat. Banyak negara, seperti Amerika Serikat, menggunakan prinsip yang mirip. Mereka bertanya, apakah ini sekadar komoditas digital, atau sudah berubah menjadi efek atau sekuritas yang seharusnya tunduk pada aturan penawaran investasi? Di sana, otoritas seperti SEC selama bertahun-tahun menggunakan kerangka yang menilai beberapa hal kunci. Apakah ada bentuk investasi meskipun tidak selalu berupa setoran uang langsung? Apakah ada satu proyek atau entitas yang menjadi pusat aktivitas? Apakah publik didorong untuk berharap keuntungan dari upaya tim pengembang atau promotor proyek tersebut? Begitu pola ini terbaca, distribusi token entah dijual, dibagikan, atau ditambang gratis tidak lagi dipandang sebagai aktivitas teknis biasa. Ia bisa dilihat sebagai penawaran sekuritas, terutama jika dilakukan ke publik luas tanpa registrasi, tanpa pengungkapan risiko yang memadai, dan tanpa pengecualian yang jelas di bawah hukum setempat. Dalam beberapa tahun terakhir, tren penegakan menunjukkan bahwa regulator tidak ragu menindak proyek yang membagikan atau menjual token tanpa jalur hukum yang benar. Bukan hanya penjualan awal, tapi juga skema distribusi yang memanfaatkan narasi partisipasi komunitas sambil mendorong ekspektasi harga di masa depan. Di luar Amerika Serikat, pola besarnya sama. FATF menuntut negara-negara menerapkan standar anti pencucian uang terhadap penyedia layanan aset virtual. Siapapun yang memfasilitasi pertukaran, penyimpanan, atau transfer nilai kripto berpotensi dikategorikan sebagai penyedia jasa yang harus menjalankan KYC, memantau transaksi, dan siap menjawab pertanyaan otoritas ketika ada indikasi penyalahgunaan. Uni Eropa melalui MiCA melangkah lebih jauh. Mereka menetapkan bahwa Crypto Asset Service Provider wajib memiliki otorisasi, tata kelola yang jelas, prosedur perlindungan konsumen, dan sistem AML yang dapat diaudit. Dengan kata lain, tidak cukup hanya mengatakan ini proyek terdesentralisasi lalu menghilang di balik jargon teknologi. Regulator akan tetap mencari siapa yang merancang, siapa yang mengoperasikan, dan siapa yang bertanggung jawab ketika terjadi masalah. Di titik inilah model seperti P-Network menjadi sangat menarik di mata regulator. Satu sisi mengklaim distribusi gratis melalui mobile mining, sisi lain membangun ekspektasi ekosistem dan nilai di masa depan, sambil mengumpulkan jutaan pengguna di berbagai yurisdiksi. Kombinasi skala massa, narasi nilai, dan ketidakjelasan struktur legal adalah formula yang hampir pasti tidak akan luput dari radar otoritas. Belum tentu semua itu langsung berujung pada tindakan, tetapi awan ketidakpastian hukumnya nyata. Dan selama pertanyaan mendasar tentang kategori aset, mekanisme distribusi, dan pihak yang bertanggung jawab belum dijawab dengan jelas, model seperti ini akan terus berada di bawah sorotan regulasi global. KYC, AML, dan dilema Unbanked. Ketika kita masuk ke isu KYC dan AML, disinilah klaim P-Network perlu ditaruh di bawah mikroskop. Dalam berbagai komunikasi resminya, P menyampaikan bahwa mereka memiliki sistem KYC sendiri.
Istilah yang sering muncul adalah pendekatan KYC yang diklaim lebih efisien dan skalabel untuk jutaan pengguna, dengan memanfaatkan teknologi dan proses internal mereka. Secara garis besar, narasinya adalah, proses verifikasi identitas telah dirancang agar bisa menjangkau massa besar, termasuk mereka yang selama ini sulit tersentuh layanan keuangan formal. Di permukaan, ini terdengar menarik. Tetapi standar global tidak menilai KYC hanya dari ada proses verifikasi atau tidak. FATF, sebagai badan yang mengeluarkan standar internasional anti pencucian uang, menekankan prinsip Know Your Customer dan Customer Due Diligence. Artinya, bukan sekadar mengumpulkan foto identitas atau data biometrik, tapi memahami siapa pengguna, dari mana sumber dananya, serta bagaimana pola transaksinya. Ditambah lagi, ada travel rule. Aturannya sederhana namun berat. Ketika aset kripto dipindahkan antar penyedia layanan, informasi pengirim dan penerima harus ikut terbawa, sehingga otoritas bisa menelusuri aliran dana jika diperlukan. Di sini pertanyaannya menjadi lebih tajam. Ketika Pi berbicara tentang KYC internal mereka, seberapa jelas mereka menjelaskan siapa yang menyimpan data, di negara mana data itu berada, dan bagaimana data tersebut akan berinteraksi dengan kewajiban seperti travel rule jika suatu saat ekosistem Pi terkoneksi dengan bursa atau layanan lain yang sudah teregulasi? Di sisi Uni Eropa, MiCA menambah lapisan persyaratan. Penyedia jasa aset kripto di bawah MiCA wajib melakukan verifikasi identitas, memiliki prosedur perlindungan konsumen, tata kelola yang bisa dipertanggungjawabkan, dan mekanisme pelaporan yang sesuai. Dengan kata lain, KYC bukan hanya fitur, tetapi bagian dari struktur hukum dan operasional yang harus jelas. Siapa entitas hukumnya, otoritas mana yang mengawasi, dan bagaimana pengguna bisa mendapatkan perlindungan jika terjadi masalah. Disinilah muncul dilema besar bagi model seperti Pi Network. Di satu sisi, mereka ingin meng-onboard jutaan pengguna dari negara berkembang, termasuk kelompok unbanked yang selama ini terpinggirkan oleh sistem keuangan tradisional. Di sisi lain, dunia regulasi bergerak ke arah yang berlawanan, identitas harus makin jelas, rekam jejak transaksi harus bisa ditelusuri, dan perlindungan konsumen tidak bisa lagi dianggap sebagai bonus, tapi kewajiban. Aksesibilitas dan inklusi keuangan adalah tujuan yang mulia. Namun tanpa fondasi KYC dan AML yang sejalan dengan standar global, tujuan itu bisa berbalik menjadi titik lemah. Proyek yang mengklaim ingin membantu unbanked justru berpotensi tersandung ketika harus masuk ke ekosistem keuangan yang diatur ketat. Bagi pionir Indonesia, implikasinya sangat praktis. Jika suatu hari nanti Pi benar-benar masuk ke bursa resmi, atau diakui sebagai aset yang berada di bawah pengawasan regulator, hampir pasti arusnya akan mengikuti pola yang sama, KYC ketat, pelaporan transaksi, dan konsekuensi pajak yang tidak bisa dihindari. Status gratis ditambang tidak otomatis menghapus kewajiban ketika aset itu mulai punya nilai pasar dan digunakan dalam transaksi nyata. Artinya, sejak sekarang, siapapun yang terlibat perlu mulai berpikir lebih jauh dari sekadar saldo Pi bertambah setiap hari. Pertanyaannya bukan hanya berapa harga Pi nanti, tetapi juga data apa saja yang sudah saya serahkan, kepada siapa, bagaimana perlindungannya, dan apa konsekuensi ketika suatu saat aset ini tersambung dengan sistem regulasi dan perpajakan formal. Di titik ini, keputusan bukan lagi soal ikut hype atau tidak, tetapi soal kesadaran. Apakah Anda siap menghadapi sisi regulasi dari permainan yang selama ini dipromosikan sebagai gratis dan tanpa risiko? Mengantisipasi tsunami regulasi. Gelombang regulasi global untuk Web3 sebenarnya sudah terlihat arahnya. Uni Eropa lewat MiCA memberi gambaran sangat jelas bagaimana mereka memandang aset kripto ke depan, bukan lagi sekadar eksperimen teknologi, tetapi kelas aset yang harus ditempatkan dalam kotak-kotak hukum tertentu. Di bawah MiCA, kripto aset dibagi dalam beberapa kategori. Ada aset reference tokens, yaitu token yang nilainya mengacu pada sekumpulan aset lain, misalnya kombinasi mata uang dan komoditas. Ada e-money tokens, yang dirancang meniru fungsi uang elektronik dan dipek ke satu mata uang fiat tertentu. Di luar dua kelompok besar itu, masih ada kategori other crypto asset yang menampung token yang tidak termasuk stablecoin, seperti utility token atau token yang digunakan dalam ekosistem tertentu. Secara konsep, Pi Network jika nanti benar-benar punya token yang bisa diperdagangkan lebih dekat ke kategori other crypto asset, bukan asset reference token, bukan juga e-money token. Namun disinilah banyak orang sering salah paham. Meskipun tokennya berada di kategori lainnya, bukan berarti tekanannya lebih ringan. Begitu Pi ingin diperdagangkan di bursa yang beroperasi di Uni Eropa, pihak yang menyediakan jasanya exchange, kustodian, atau broker tetap wajib berizin sebagai Crypto Asset Service Provider, atau CASP. CASP ini mencakup bursa, penyedia layanan kustodian dompet, hingga pihak yang memfasilitasi perdagangan dan pertukaran aset kripto. MiCA mensyaratkan mereka punya izin, tata kelola yang jelas, manajemen risiko, perlindungan konsumen, dan kepatuhan AML yang dapat diaudit. Jadi meskipun narasi proyeknya adalah komunitas dan desentralisasi, begitu menyentuh infrastruktur resmi, pertanyaannya berubah total. Bukan lagi apa visi proyek ini?
melainkan siapa yang bertanggung jawab secara hukum. Di banyak kerangka regulasi, termasuk MiCA, regulator tetap akan mencari ujungnya. Siapa yang mengoperasikan layanan, siapa yang mengontrol smart kontrak kunci, siapa yang menguasai dompet kustodian, dan kepada siapa pengguna bisa menuntut jika terjadi kegagalan sistem atau penyalahgunaan dana. Klaim desentralisasi tidak otomatis menghapus kebutuhan akan entitas hukum yang bisa diajak bicara oleh otoritas. Di titik ini, VCP tentang desentralisasi masuk ke wilayah yang tidak nyaman. Kalau mereka menyebut ada foundation, perusahaan, atau tim inti, entitas-entitas inilah yang secara alami akan dipandang sebagai pintu masuk regulator. Kalau nanti mereka ingin bertransisi ke model DAO penuh, masalahnya tidak selesai begitu saja. Status hukum DAO sendiri sampai hari ini masih abu-abu di banyak negara. Beberapa yurisdiksi mencoba memberi bentuk, misalnya konsep DAO LLC atau kerangka khusus lain. Namun itu belum menjadi standar global. Bagi regulator, tantangannya sederhana tapi berat. Ketika sebuah DAO memfasilitasi aktivitas yang punya implikasi AML, perlindungan konsumen, dan stabilitas pasar, siapa yang harus dimintai pertanggungjawaban? Jika kelak Pi benar-benar mengambil jalur DAO, pertanyaannya bukan sekadar apakah voting dilakukan on-chain, atau apakah komunitas ikut menentukan arah proyek. Pertanyaannya akan bergeser menjadi ketika terjadi pelanggaran AML, ketika ada aktivitas mencurigakan, atau ketika pengguna dirugikan, siapa yang berdiri di garis depan untuk menjawab regulator? Bagaimana otoritas akan berinteraksi dengan entitas yang mengklaim tidak punya kantor, tidak punya pengurus pusat, namun mengelola nilai miliaran? Inilah tsunami regulasi Web3 yang sedang membentuk dirinya sekarang. Bagi proyek seperti Pi, pilihannya tidak lagi bisa sekadar antara sentralisasi atau desentralisasi secara ideologis. Mereka harus memutuskan bentuk hukum apa yang akan menjadi wajah resmi ketika dunia mulai menuntut kejelasan. Dan bagi para pionir, memahami pertarungan bentuk ini jauh lebih penting dibanding sekadar menunggu angka harga di layar. Strategi proaktif, menavigasi ladang ranjau. Kalau tadi kita bahas risiko dan awan gelap regulasi, sekarang kita geser ke sisi yang lebih strategis. Kalau ada proyek sebesar Pi, apa yang seharusnya mereka lakukan untuk tidak meledak di tengah ranjau regulasi ini? Pertama, membangun jembatan dengan regulator. Di banyak negara, sudah ada mekanisme seperti sandbox regulasi, pilot program, atau skema uji coba terbatas di bawah pengawasan otoritas. Best practice-nya, proyek yang serius biasanya masuk ke sandbox untuk menguji model bisnisnya dengan batasan dan pelaporan tertentu, menjalankan pilot program di 1 atau 2 yurisdiksi dengan skop jelas, dan yang paling penting, aktif berdialog dengan otoritas, bukan cuma kirim press release ke komunitas. Di era MiCA dan standar FATF, diam itu bukan strategi. Semakin besar basis pengguna, semakin keras pertanyaan regulator. Kalian beroperasi di wilayah kami atau tidak? Kalau iya, apa dasar hukumnya? Kalau tidak, kenapa warga kami pakai produk kalian? Sikap pura-pura netral atau bersembunyi di balik kata proyek global terdesentralisasi makin lama makin susah dipertahankan. Proyek yang proaktif datang ke regulator biasanya punya peluang lebih baik untuk menyesuaikan diri, ketimbang yang menunggu sampai ada surat panggilan. Kedua, solusi teknologi untuk AML dan fraud detection. Secara fakta, hampir semua bursa besar dan fintech yang teregulasi sekarang pakai kombinasi AI, machine learning, dan analytics untuk mendeteksi pola transaksi mencurigakan, layering, mixing, transaksi bolak-balik dalam jumlah kecil, hingga koneksi ke alamat yang sudah di-flag berisiko tinggi. Untuk ekosistem sebesar VCP, jutaan pengguna di puluhan negara minimal dibutuhkan 2 lapis pengawasan. 1. Pemantauan on-chain, analisis aliran token di blockchain, pemetaan alamat berisiko, deteksi pola aneh dalam pergerakan Pi. 2. Pemantauan off-chain, verifikasi identitas, pola login, perangkat yang digunakan, hingga korelasi antara aktivitas akun dan klaim identitas. Di atas itu, harus ada mekanisme pelaporan yang bisa diaudit, standar internal untuk menandai aktivitas mencurigakan, prosedur eskalasi, dan cara berkoordinasi dengan otoritas ketika ditemukan indikasi kuat pencucian uang atau pendanaan ilegal. Tanpa infrastruktur seperti ini, klaim kami punya KYC terdengar kosong di mata regulator. Ketiga, Legal Dream Team. Proyek dengan ambisi global tidak bisa lagi mengandalkan satu pengacara lokal atau template dokumen standar. Mereka butuh tim legal lintas yurisdiksi yang paham kerangka MiCA untuk pasar Eropa, standar FATF dan cara implementasinya di berbagai negara aturan sekuritas dan aset digital di AS plus regulasi besar di Asia, dari OJK dan Bapepti di Indonesia, sampai otoritas di Singapura, Hong Kong, dan seterusnya. Tim seperti ini bukan cuma untuk memadamkan api ketika sudah terlanjur kena kasus, tapi untuk merancang struktur dari awal. Siapa foundation-nya, di negara mana didirikan, apakah ada perusahaan operasional terpisah, bagaimana relasi hukum antara tim inti, komunitas, dan entitas yang mengelola infrastruktur teknis. Tanpa transparansi struktur seperti ini, setiap kali regulator melihat proyek besar yang bilang kami komunitas, kami desentralisasi,
Respons alami mereka adalah curiga. Kalau benar-benar tidak ada yang bertanggung jawab, kenapa publik dibiarkan menaruh nilai di sini? Jadi, kalau kita bicara Pi sebagai studi kasus, pelajaran besarnya jelas. Di tengah ranjau regulasi global, strategi bertahan hidup bukan hanya soal teknologi dan hype komunitas, tapi keberanian untuk membuka peta, menjelaskan struktur, membangun dialog, dan mengadopsi alat-alat compliance modern. Dan sebagai investor retail, memahami standar ideal ini membantu kita menilai, apakah sebuah proyek sedang membangun jembatan ke masa depan, atau cuma berlari cepat di jalan buntu. Jalan menuju mainnet dan seterusnya. Kalau kita tarik semua benang merahnya, open mainnet yang kredibel di era sekarang itu bukan cuma soal teknologi sudah siap, bug sudah minim, atau ekosistem DApp sudah ramai. Tanpa kejelasan posisi regulasi, open mainnet berisiko jadi kapal besar tanpa bendera, sulit dipercaya institusi, susah masuk ke jalur pembayaran resmi, dan sangat mudah dijadikan target kampanye regulator ketika mereka ingin memberi contoh keras ke publik. Sebaliknya, kalau sebuah proyek datang dengan fondasi komplayan yang kuat, jelas struktur hukumnya, jelas bagaimana KYC atau AML dijalankan, jelas bagaimana perlindungan konsumen diatur, justru disitulah keunggulan kompetitifnya. Merchant akan lebih tenang untuk menerima, partner korporasi lebih berani mengintegrasikan, dan peluang untuk tersambung ke infrastruktur Web3 yang sudah diatur jadi jauh lebih besar. Di sini, Pi sebenarnya punya peluang unik. Basis usernya besar, terutama di negara berkembang. Kalau mereka mampu memposisikan diri sebagai proyek yang transparan soal regulasi, patuh pada standar AML atau KYC modern, tapi tetap serius menjaga misi inklusi keuangan, Pi bisa berubah dari sekadar eksperimen komunitas menjadi kasus contoh. Begini caranya proyek Web3 mencoba berdamai dengan dunia regulasi tanpa membunuh inovasi. Jadi, satu kalimat kuncinya, regulasi sama dengan filter, bukan musuh. Filter yang keras, iya, tapi justru memisahkan proyek yang siap jangka panjang dari yang hanya mengandalkan hype. Sekarang giliran kamu, menurut kamu, Pi harus ambil jalur apa menghadapi regulasi ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah mereka harus super agresif merangkul regulator, atau tetap bermain di zona abu-abu selama mungkin? Dan kalau kamu mau terus dapat analisis kritis soal Pi, regulasi kripto, dan dampaknya ke investor retail Indonesia, jangan lupa subscribe dan tekan tombol hype.